satu kehormatan dan sebuah kesempatan. Kali pertama saya bisa ke Bumi Ayu. Dan saya benar-benar mengatakan saudara semua ayu-ayu. Ya. Saya berasal dari Sukabumi, saudara buminya yang ayu. Kami sukanya bumi. Ya. Baik, perkenalan diri dalam perhut kita ini, dalam pertukaran ini. Saya perkenalkan diri saya, simpel saja. Saya bernama Pendeta Lukman Sitorus. Sitorus pasti orang Jawa. Bukan ya, orang Batak ya. Dan saya pelayanan di GKI Penginjil Kota Sukabumi dekat dari Bogor. Penginjil, kenapa gerejanya disebut GKI Penginjil? Karena kami di satu klasis di Sinode Jabar namanya klasis Priangan. Klasis Priangan ada 19 gereja. Apa uniknya klasis Priangan? Klasis Priangan sampai hari ini masih memelihara yang namanya dulu Tionghoa Kito Kahwe. Bahwa ini gereja Mandarin yang masih menjaga bahasa Mandarin, budaya Mandarin. Di 19 gereja ini. Dan karena itu saudara pasti mungkin bertanya, gerejanya banyak Mandarin, jamaatnya banyak Chinese, pendetanya kok orang Batak. Ya, itu namanya mujizat. Kalau saudara pengen lihat mujizat datang ke Sukabumi. Tidak harus Chinese pendetanya, jalan juga jemaat itu. Sebab ada bacaan tadi, kita sama-sama tubuh Kristus. Saling memberkati dan saling melengkapi. Karena itu saya dikasih nama dan nama ini resmi, nama Mandarin. Nama saya Xu Tao Lu. Apa? 1, 2, 3, Xu Tao Lu. Si Bapak langsung terjemahin. Xu Tao Lu, Xi itu marganya, ada Xu, marga Xu. Tao adalah kebenaran, Lu adalah jalan. Si jalan benar, tapi saya suka berubah, saya menunjuk Yesuslah jalan kebenaran. Saya hanya hamba yang menunjukkan Yesus jalan kebenaran. Di GKI Penginjil Sukabumi saya sudah 26 tahun pelayanan. Dan minta mutasi tidak dikasih. Ya, jadi jangan minta Bumi Ayu ya, saya nggak dikasih. Biar Pak Jeremy aja di sini. Saudara-saudara kita, ya demikiannya kami dikarunia anak 3, istri saya baru tambun, anak 3 laki semua. Salah satu sekarang sedang kader di GKI Emmaus, kader GKI. Ya, doakan supaya berjalan lancar. Ya, anak kedua sudah kerja di Jakarta. Anak ketiga kuliah di Maranatha semester 3. Itu saja, bila ada yang mau bertanya secara spesial, nanti kita buka cara kita makan di mana sambil ngobrol. Aku ndak nolak biasanya, ya. Saya juga sudah disambut kemarin makan ikan bakar, Hao Tzu Sen Cing Ping. Enak banget gila, gitu ya. Oke, itu saja saudara perkenalan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah gereja yang terus membarui diri. Artinya gereja yang tidak boleh statis. Gereja tidak boleh puas diri dengan apa yang sudah dilakukan. Gereja harus terus mengembangkan diri dan terus semakin maju. Mengingat gereja ini, saya teringat gereja di GKI Penginjil Sukabumi 20 tahun lalu kurang lebih. Gerejanya persis seperti ini. Persis jumlahnya juga seperti ini. Cuman ada waktu itu di atas bikin balkon. Balkonnya itu muat 50 orang. Nah kemarin saya bilang bikin balkon biar mirip GKI Penginjil. Tinggal saudara bikin balkon naik di atas ada 50 orang. Amin. Berdoa supaya tambah jemaatnya. Ya kan? Cari jiwa bagi Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi persis seperti ini ketika saya ke Sukabumi. Namun 2010 sampai 2012 gereja Tuhan dibangun menjadi 3 tingkat. Bawah untuk basement, kedua untuk kantor dan juga sekolah minggu, ibadah paling atas, ibadah paling lantai 3. Di mana bisa muat 400 sampai 500 orang. Nah, itulah pembaruan. Tidak boleh statis, tidak boleh berpuas diri. Masih banyak yang bisa kita lakukan.
Kalau Yosua mengalahkan kota Yeriko dengan cara apa, Bapak Ibu? Guru sekolah minggu dan sekolah minggu, Yosua dan pasukannya mengalahkan kota Yeriko dengan cara apa? Mengelilingi, betul? Tiba-tiba roboh temboknya. Nah, saudara-saudara, kelilingilah bumi Ayu, roboh nanti. Kelilingi dalam doa. Ya kan? Ada peranan kita di kota ini. Ada panggilan Tuhan bagi saudara di kota ini. Masih banyak jiwa yang belum dimenangkan bagi Kristus. Masih banyak jiwa yang butuh kasih karunia Tuhan. Masih banyak jiwa yang merindukan cinta kasih Tuhan. Orang tanpa Tuhan tidak bahagia. Maka ngejar uang banyak-banyak. Dia berpikir dia bahagia dengan uang. Hati saudara tak pernah bahagia dengan uang. Semakin banyak uang saudara, semakin rakus, semakin serakah kita. Semakin kita dekat Tuhan, makin kita damai. Walaupun tak punya uang. Orang bilang, hati senang walaupun bohong. Saudara-saudara, yang paling penting dalam hidup ini adalah dekat dengan Tuhan. Bagaimana perubahan hidup terjadi, bagaimana gereja harus berubah, ada visinya, ada targetnya. Apa yang kami capai 5-10 tahun yang akan datang? Kami mau kemana? Apakah kita mau berputar-putar seperti orang Israel di padang gurun, gak jelas arah? Berputar 40 tahun. Apa yang kau lakukan? Wah pucat tahu. Wah mutar-mutar aja. Allah tidak ingin saudara muter-muter dalam hidup. Allah ingin saudara ada fokus, tujuannya apa? Gereja ini apa? GKI apa tujuannya? Menjadi berkat, garam dan terang di sekitarnya. Gereja ada bukan untuk eksis supaya megah gedungnya, kita bisa di sini enak, ber-AC. Bukan. Saudara hadir beribadah, menikmati hadirat Tuhan, diperlengkapi firman Tuhan untuk jadi berkat keluar. Berkarya di sana. Doakan Bumi Ayu yang saya agak sedikit dengar bahwa tidak selalu mudah bikin gereja. Tapi bukan berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Semuanya bisa terjadi. Tapi hadirlah kita sebagai berkat di tengah-tengah kota ini. Anak sekolah minggu, tadi bacaan yang pertama, mana sekolah minggu angkat tangan dulu. Yang baju kuning dari tadi. Satu lagi, Musa teh tadi dipanggil namanya siapa? Kenapa dikasih nama Musa? Ada yang bisa jawab? Musa namanya dikasih Musa karena dia diambil dari kolam. Betul? Bukan dari mana? Airnya di mana? Sungai mana? Sungai Parpar kah? Dari Sungai Nil di Mesir. Puji Tuhan saya udah pernah ke sana dan gede sekali sungainya. Saudara, seorang anak yang dibuang terpaksa oleh orang tuanya karena terancam jiwanya oleh raja Mesir yang mau membunuh setiap anak laki-laki. Seorang anak yang harus direlakan ibunya dibuang ke sungai itu dan kalau pergi nggak ada lagi yang bisa nolong. Tetapi di tangan Tuhan itu bisa terjadi. Dia diselamatkan, dibawa ke istana Firaun, putri Firaun sedang mandi dan itulah anak yang satu-satunya di dunia ini. Ibunya dibayar mensusui bayinya sendiri. Belum pernah ada. Ibu-ibu yang punya bayi di sini waktu menyusui bayinya dibayar tidak? Gratis kan? Pernah suami bayar, ini kamu udah menyusui bayar? Enggak peduli kadang. Tapi Musa disusui mamahnya dan dibayar lagi oleh putri Firaun. Kenapa bisa? Karya Tuhan bekerja di setiap pergumulan hidup anak-anak Tuhan. Jangan katakan tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan bagi setiap orang yang mengharapkan kasih dan pertolongannya.
Jadi Musa diambil dari air, itu diselamatkan. Bayangkan bayi yang baru kecil dan dilepaskan ke sungai Nil untuk apakah akan tertolong atau tidak ada yang tahu. Tapi tangan Tuhan menolongnya. Saudara pun, gimana ya ekonomi keluarga? Kok kayaknya sulit sekali hari-hari ini. Gak usah takut, doa, andalkan Tuhan. Tuhan buka jalan pada saudara. Tetapi harus bergerak, harus melakukan tindakan. Dengan menangis ibunya dan bapaknya, lepaskannya. Ada tindakan, tidak diam saja. Anak Tuhan bisa maju kalau ada tindakannya. Saudara-saudara, kita banyak bisa berkarya bagi Tuhan. Nah, hari ini saya mau ngajak lagi saudara-saudara untuk bahas tentang gereja. Apa yang kita baca mundur dia. Apa yang kita baca hari ini di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Gereja dibangun di atas teologi yang benar. Yesus bertanya pada semua murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sebelumnya dia bertanya, menurut orang banyak siapakah saya? Apa sih kepentingannya Yesus bertanya siapa dia? Saudara-saudara, karena memang penting sekali. Saudara saya harus tahu siapa Yesus. Karena kalau saudara tidak tahu dan tidak kenal Yesus, tidak hidup di dalam Yesus, maka saudara nggak tahu artinya beriman pada Tuhan. Maka Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini menurut orang-orang? Ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, semua. Kenapa Yeremia suka menangis? Itulah teologi orang-orang bilang, Tuhan Yesus ini, Tuhan Yesus ini. Sampai hari ini, siapakah Yesus bagi dunia? Mereka bilang Yesus manusia biasa, dia hanya nabi saja. Nggak lebih daripada itu. Tapi Yesus ketika dengar mereka ngomong begitu, dia nanya satu poin. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, saudara bisa menjawab tentang Yesus menurut orang lain. Tapi saya mau tanya, Yesus mau berkata, menurut kamu, siapakah aku ini? Iman itu bukan menurut orang lain. Iman itu bukan menurut pendeta saya. Tapi menurut kamu, siapa Yesus dalam hidup saudara? Menurut saudara, siapa Yesus di hati saudara? Apakah sudah clear bahwa dia adalah juru selamat kita? Karena Tuhan tidak puas dengan kata orang. Tapi saudara harus kata saya sudah mengalami. Persis seperti seorang nenek yang ditanya cucunya, nenek ngapain ke gereja setiap minggu? Capek. Emang nenek tahu tentang apa yang disampaikan, dikhotbahkan? Ngapain nenek pergi ke gereja? Dia bilang banyak hal yang saya tidak tahu. Banyak hal yang saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus sayang padaku. Itu cukup bagiku. Logikanya tidak terlalu pinter. Teologianya tidak terlalu bagus, tapi dia tahu Yesus sayangku. Yesus wo aitha. Yesus mencintaiku, aku mengasihi dia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin setiap saudara dan saya bisa menjawab seperti Simon. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias juru selamat. Menyelamatkan manusia berdosa dari dosanya supaya dia beroleh kehidupan yang kekal. Kita bergereja bukan organisasi, tapi kumpulan orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh Yesus Sang Mesias. Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Allah yang menjelma menjadi manusia, dia hidup sampai hari ini hidup. Yesus pernah mati, tapi dia bangkit hari ketiga naik ke surga. Itu yang saudara dan saya sembah. Allah yang kita hidupi, Allah yang kita ikuti adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bahkan hidup dan naik ke surga. Ketika dia di surga itu, sebelum dia naik ke sana, dia pernah berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Artinya dia buka jalan keselamatan pada saudara dan saya. Karena itu di luar Kristus tidak ada keselamatan. Mengapa kita berani berkata demikian? Karena tak ada satupun yang pernah ke surga dan ke bumi ini dan kembali ke surga.
Kalau ada orang berkata, aku tahu jalan ke surga, saya tanya, udah pernah ke sana? Belum. Kok tahu? Yang tahu hanya Yesus, bukan? Seluruh nabi banyak, tapi mana pernah ke sana? Mana pernah dari sana? Ini dong dasar gereja adalah pengakuan ini. Bahwa Yesus juru selamat, anak Allah yang hidup bagi saudara dan saya. Gereja dibangun di atas pengakuan iman bahwa Yesus adalah Allah. Itu saja. Sejak itulah Yesus berkata, gerejaku dibangun di atas ini. Tentu bukan di atas Petrus seperti ayat ini, pemahaman orang. Ya. Gereja kokoh, Matius 16 ayat 18. Dan aku berkata padamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Sampai kapanpun gereja, alam maut, iblis tidak bisa menghancurkannya. Gerejanya, gedungnya bisa dibakar, bisa ditutup, tapi iman umatnya nggak akan bisa dihancurkan. Bukankah sejak gereja awal sampai Kaisar Nero, sampai kerajaan daripada Roma itu banyak penganiayaan, pembunuhan, tapi iman itu terus hidup. Karena kasih Kristus, kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Jemaat Tuhan, gereja akan selalu ada. Tidak ada alam maut yang bisa menguasainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah mengapa gereja ada. Dari mula itulah. Dan saya percaya GKI masih berdiri di atas ini. Sehingga sampai hari ini masih terus dipercaya melayani Tuhan. Bahkan diberikan gereja dipercaya memegang kunci. Kunci apa? Kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kok bisa gereja punya kunci seperti ini? Saudara, ada orang-orang yang sudah terikat narkoba, tak bisa lepas. Tapi ketika mendengar Injil Kristus, dia dikasihi Tuhan, Yesus mati baginya, dia lepas dari narkoba. Dia dibaptis jadi milik Tuhan. Ada bapak-bapak kalau udah kesel, dia senang tinju istrinya. Percaya Yesus, sekarang sayang istrinya. Dulu susah diatur, percaya Yesus kok bisa diatur sekarang. Apa yang kita ikat bisa terikat selamanya. Tapi apa yang dilepaskan oleh gereja, apa itu? Orang yang terikat dalam dosa, carilah, lepaskan mereka supaya mereka mendapatkan kerajaan surga. Inilah yang kita ajarkan, bukan? Inilah yang dibawa Tuhan Yesus ke dunia. Dia gak mengajarkan membawa kepada kita, aku datang supaya engkau kaya. Bukan. Saudara jadi tidak Kristen pun bisa kaya. Ateis banyak yang kaya. Orang Rusia, orang China banyak yang kaya tanpa Tuhan. Karena kekayaan di bumi ini sudah tersedia oleh Allah sendiri. Emas dan perak sudah disiapkan, tinggal digali. Datang Yesus ke dunia adalah mencari saudara dan saya yang terhilang dan menyelamatkannya. Gereja ikut serta melakukan amanat agung ini. Saya percaya Bumi Ayu bisa gereja ini ada karena ada orang-orang yang dulunya menginjili di sini, mencari jiwa di kota Bumi Ayu ini. Selanjutnya tugas ini ada di tangan saudara. Tugas ini ada di tangan saudara. Gereja harus terus membaharui diri. Saya udah bilang tadi, gereja tidak boleh beku tanpa pembaruan. Beku. Saya khotbah kemarin di penutupan klasis Priangan, PMK klasis Priangan. Gereja tidak boleh jadi beku. Bahkan gereja tidak boleh menjadi mekanik. Mimpin ibadah mekanik sesuai. Tanpa ada gerak apapun. Asal jalan dan sampai beres. Berpikir sudah melakukannya. Saudara, tidak. Liturgi kita ini memang dirancang sudah bagus. Tapi yang memimpin harus menghidupinya supaya kuasa Roh Kudus menjamah jemaat Tuhan
menjamah hidup yang melayani. Apa artinya para pelayan, para majelis melayani liturgi tapi tidak mengubah hidup? Mekanik, beres udah beres. Pertanyaannya, ada nggak yang mengubah hatimu? Saudara datang ke gereja tiap minggu datang, mekanik. Ada nggak yang menjamah hati saudara? Ada nggak yang merubah hidup kita? Kalau tidak ada, kita hanya ibadah terus seperti mesin aja. Tanpa ada perubahan, tanpa ada pembaruan. Kalau kemarin saya malas baca Alkitab, mulai besok dan seterusnya saya rajin. Kalau kemarin saya malas berdoa, mulai besok saya berdoa. Sebelumnya saya tidak pernah berkunjung kepada jemaat yang sulit, saya kunjungi. Saya cari tahu, kasih tahu Yesus padanya. Agamanya apa, tidak peduli. Saya cuma menceritakan kasih Kristus. Saya tidak memindahkan orang jadi Kristen, tidak. Saya menceritakan ada seorang pribadi yang mati baginya, mengasihi dia. Mau diterima enggak itu urusannya dia. Tapi saya sampaikan kasih Tuhan. Bayangkan saudara, temanmu, saudaramu, rekanmu dan tetanggamu bertemu dengan kau nggak pernah tahu bahwa ada Yesus yang mati bagi dia. Saudara takut menceritakannya karena takut dianggap tidak toleran. Tapi kan tidak salah kalau kita bilang, aku ini dulu jahat sekali. Ini bergema nih. Cek, tolong dirapihin. Aku ini dulu jahat sekali, nggak tahu kebenaran. Tapi ada satu pribadi yang mengasihi aku, mati bagiku, yaitu Yesus Tuhan. Ini pengalaman hidup saya. Beres itu saudara, udah aja tinggalin, nggak usah dipanjangin. Biarin Roh Kudus yang bekerja di hati dia. Terus suatu hari dia nanya, kenapa bisa dia gitu ya? Kok aku enggak ya? Roh Kudus jamah hatinya, nanti dia cari Tuhan. Karena Injil yang kita beritakan itu adalah hidup saudara. Gereja harus hadir sebagai garam dan terang dunia. Dan dia macet saudara. Itulah elektronik bisa macet ya. Oh udah, sorry. Gereja harus hadir sebagai apa? Garam dan terang bagi dunia. Sekarang dunia ini penuh dengan kegelapan. Saya tidak bisa jelaskan, saudara bisa tahu bukan dari media sosial. Bagaimana mungkin manusia itu bisa jahat begitu. Ibu bisa memukul anaknya, menyiksa anaknya, bapak bisa memutilasi anaknya, bapak memperkosa anak putrinya. Aneh sekali. Kenapa bisa kalau bukan karena hatinya gelap, tak kenal Tuhan. Siapa yang tahu kebenaran dan terang? Saudara bukan? Kita bukan? Yesus terang dunia. Siapa yang tahu saudara? Kenapa nggak bawa? Kenapa nggak kasih tahu? Kamu hidup dalam kegelapan, ini ada terang. Masalah dia buang terangnya itu urusan dia, tapi kita beritahu ada terang loh. Inilah gereja. Gereja yang terus memperbaharui dirinya dengan baik. Gereja harus mau membenahi diri, menghadapi perubahan di sekitarnya tanpa kehilangan jati dirinya. Gereja harus bisa membenahi dirinya, menghadapi perubahan semakin maju. Sulit sekali untuk dilawan saudara. Dan tetapi tidak boleh kehilangan jati diri. Jati diri kita apa? Kristus Tuhan kita. Kita ikut dia. Salib Kristus menyelamatkan kita. Saudara, kalau saya baru beberapa tahun lalu khotbah di GKI Gejayan yang ibadahnya di Mall Pakuwon. Unik sekali. Ibadah GKI tapi di Pakuwon Mall. Yang hadir 1.500 dalam 3 kali ibadah saya pimpinnya. Yang hadir anak-anak muda. Apakah lagunya semua pakai full band? Tidak. Lagunya masih Kidung Jemaat dan kayak kita mirip. Kok bisa? Karena ada satu saya mau cerita. Gereja GKI hampir banyak, saya udah ngecek itu. Ada banyak gereja dekat pasar. Gereja di Jakarta, ada gereja Pinangsia dekat pasar. Jatinegara dekat pasar. Gereja Gunung Sahari dekat pasar enggak? Pasar Senen. Kenapa? Karena dulu gereja itu, masyarakat itu kumpul di pasar. Sehingga Injil gampang diberitakan. Sekarang pasarnya di mana? Bapak Ibu, di mall kan? Pasar modern kan? Terus apa yang salah kalau ada GKI
Bumi Ayu Pos Mall, apa di sini ada mall? Hah? Purwokerto. Di sini belum ada. Kita bikin mall di sini nanti. Apa salahnya? Apa yang salah? Apa yang salah? Karena anak muda sekarang bukan masalah gerejanya yang salah. Cuman mereka senang ke mall, kumpul teman, makan-makan, beres itu. Mereka ibadah. Itu doang. Bukan dosa, bukan. Bukan sedang melakukan dosa, bukan. Ibadah di mall dosa, siapa bilang? Bukankah di segala tempat adalah milik Tuhan? Dimanapun kita beribadah bisa, bukan? Di hutan, di lautan, di mall, di hotel. Di mana saja tuh. Nah mungkin bagi saudara kaget. Karena anak muda zaman sekarang ini, kalau dia ke gereja, nggak ketemu teman. Aneh sekali. Ini mic-nya sudah makin mati dan saya suaranya makin kenceng. Saudara, kenapa bisa? Cek 1, 2, 3. Baik. Gereja tidak boleh menjadi menara gading yang tidak terjangkau oleh manusia yang berdosa. Apa maksudnya? Gereja merasa lebih bersih, lebih kudus dari orang di sekitar. Sehingga gak berani, gereja mah orang-orang kudus, orang-orang benar. Gua gak bisa masuk, saya orang berdosa. Gak boleh. Gereja adalah kumpulan orang-orang dulunya berdosa. Maka saudara harus menerima orang berdosa. Tentunya dia tidak hidup dalam dosanya terus. Tapi dia diubah oleh Tuhan. Gereja yang berikutnya adalah tubuh Kristus, bukan ormas. Tubuh Kristus artinya kita terhubung satu dengan yang lain. Organisasi masyarakat beda lagi. Kita tubuh Kristus, Kristus kepalanya. Kalau organisasi masyarakat itu ada tujuan yang lain. Kita tujuannya adalah memuliakan Kristus dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah gereja tak pernah ada iuran kan? Udah gak ada iuran. Iuran itu organisasi. Kita itu gak ada iuran. Kita itu persembahan pada Tuhan. Dari perjanjian lama sampai sekarang, ibadah itu bawa persembahan. Kalau saudara lihat orang tua kita zaman dulu, itu kalau mereka mengucapkan terima kasih, mereka bawa persembahan. Jadi kalau saudara bawa persembahan, bawa dari hati, karena itu dari Tuhan. Nah, saya makanya bilang, saya khotbah bisa 2 jam. Maka karena itu saya sudah lewat jamnya. Belum nih. Gereja adalah tubuh Kristus. Saudara dan saya saling bersaudara dalam Tuhan. Kita saling membutuhkan. Punya karunia masing-masing, saling memperlengkapi. Kita bukan organisasi masyarakat, tapi kita tubuh Kristus. Aku mungkin mulut yang bisa bicara, yang menyampaikan firman. Saudara mungkin kaki yang berjalan, menyampaikan kasih Tuhan. Ada yang tangan menolong, ada pikiran yang memikirkan, ada yang merancang, gereja ini harus kita rancang. Ada orang yang, aku gak bisa apa-apa, saya hanya bisa berkunjung, silakan. Aku gak bisa apa-apa, saya masih sibuk, tapi saya ada rezeki, saya memberikan dukungan, support, dana, silakan. Itulah baru namanya tubuh Kristus. Saling memberkati satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bila hati kita fokus pada Dia. Terakhir ada 4, HUT GKI yang ke-38, ada 3 bagian. Yang pertama, GKI ada karena anugerah Allah sampai hari ini. Dari 3 sinode menyatukan diri menjadi 1 sinode GKI. Karena apa bisa GKI menyatukan diri? Karena tahu bahwa kita ini tubuh Kristus. Kita tidak sedang membangun kerajaan manusia. Kita sedang membangun kerajaan Tuhan. Dikala gereja-gereja memecahkan diri, gereja-gereja yang disebut karismatik dan penuh Roh Kudus, tetapi pecah. GKI yang menganggap kita tidak ada Roh Kudus, kita bisa bergandengan tangan. Kita bisa bersatu dari 3 sinode menjadi 1 sinode besar. Karena apa? Ada hatimu, ada Kristus. Di hatiku ada Kristus. Kita tidak memecahkan diri karena ingin terkenal. Kita menyatukan supaya Kristus dikenal oleh dunia. Ini anugerah Tuhan. GKI harus, sudah putar keluar. GKI harus memberi dampak di Indonesia. Saudara di Bumi Ayu memberi dampak di Bumi Ayu.
Cerita sedikit waktu ngebangun gereja di Sukabumi itu kan perlu IMB. 60 warga dan 100 bagi kita. Saya waktu itu mau minta tetangga 60. Saudara tahu berapa? Yang nanda tangan dengan rela hati 120 orang. Tidak susah-susah. Kasih KTP juga. Kenapa? Karena pendahulu saya, Pendeta Emeritus Yana Antoni, 30 tahun sebelumnya, anak-anak di belakang itu banyak yang narkobaan, nggak sekolah, nggak tamat SMP. GKI penginjil menyekolahkan mereka, membayar uang sekolah mereka sampai tamat SMA supaya bisa kerja di Jogja, kerja di mana asal SMA. Sampai hari ini hilang itu orang narkobaan. Kenapa? Sudah mereka punya masa depan. Gereja punya peran. Sampai hari ini kita masih support mereka. Sebelum ada dana BOS kita udah melakukannya. Karena ingin menjawab, anak-anak situ nggak ada kerjaan, nggak sekolah, orang tuanya nggak punya uang. Yuk, mau nggak mereka sekolah? Sampai SMA aja. Kita kasih uang sekolahnya, lucu kasih uang sekolah ke bapaknya habis pakai beli rokok. Uang sekolah nggak disampaikan. Akhirnya kita bilang kepala sekolahnya, ini nama-namanya kami langsung bayar deh. Tamat SMA mereka melamar ke Jogja bisa, melamar ke mana bisa. Dulunya nggak bisa. Karena mereka terpuruk dalam kemiskinan. Papanya juga bingung mau sekolahin apa. Nggak ada uang. Akhirnya mereka tertolong sampai hari ini. Waktu minta KTP nggak susah. Mereka ngerjain sendiri. Aneh. Kenapa? Kita menjadi berkat. Saudara berperan terobos Bumi Ayu. Jangan menjadi kelihatannya aja tapi tidak ada dampak. Terus mereka bertanya, ngapain ada GKI di sini? Apa dampaknya? Dan kalau mereka bilang janganlah nggak ada GKI juga nggak apa-apa, nggak ada ruginya. Kan salah, karena kita tidak berdampak. Bumi Ayu harus menjadi garam terang di kota ini. Sehingga mereka tahu bahwa saudara memberi dampak yang besar. Ya, saya mau mengakhiri khotbah ini karena kalau tidak saya nggak berhenti biasanya. Saya berhenti kalau udah Pak, udah lewat gitu ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara alami hari ini? Pergumulan hidup, ingat Musa pun ditolong Tuhan. Ya, gereja kami punya pergumulan itu Tuhan. Ayo berdoa, Tuhan tolong. Selama itu pekerjaan Tuhan, Tuhan pastikan tolong. Tapi kalau itu ambisi pribadi, Tuhan nggak akan tolong. Apakah itu ambisi pendetanya, hamba majelisnya, perorangan supaya terkenal? Enggak. Saudara enggak, Tuhan enggak butuh membuat saudara seperti itu. Tapi kalau itu visi untuk Tuhan, pasti Tuhan tolong. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik, kiranya renungan hari ini memberkati kita dalam HUT GKI ini yang ke-38. Saya menyampaikan pada kita, mari gereja harus terus memperbarui diri karena kita harus menjawab tantangan zaman. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita saat hening. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha